Selamat malam dan selamat bergabung sekali lagi dalam kebaktian pertengahan minggu di channel YouTube Media Olisi. Jangan lupa untuk like dan share video kebaktian ini dan juga subscribe channel ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Pada malam ini, saya Izrin Marlin Airi merupakan pemimpin acara kebaktian ini. Dan sebentar nanti Adik Randis akan membacakan ayat renungan dan doa pembuka akan disampaikan oleh Adik Norlun. Kita akan mendengarkan lagu pujian daripada trio anak-anak daripada Gereja Lok Agung Banggi, yaitu Adik Randis, Adik Norlun, dan Adik Laila. Dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Elwin Motibi sebagai Pastor Daerah Lotong. Lagu penutup akan disampaikan oleh kelompok petugas malam ini dan doa penutup akan disampaikan oleh pastor daerah. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua pada malam ini. Selamat berbakti. Ayat renungan kita pada malam ini terdapat daripada 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Mari kita berdoa sepimpin dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih dengan kesempatan untuk berbakti pada malam ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai semua penonton maupun kami berada. Berkatilah kiranya setiap peralatan media dan jaringan internet kami agar berbaktian kami menjadi lancar. Berkatilah yang akan menyampaikan renungan agar roh Tuhan berbicara melalui dia. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, sangat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Shalom dan selamat malam, selamat bertemu di dalam kebaktian pertengahan minggu untuk channel YouTube Media Olisi. Terima kasih karena Anda bersama-sama dengan kami pada malam hari ini untuk acara Minggu Doa ataupun kebaktian pertengahan minggu. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbakti kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan,
memberkati hamba-Mu yang berbicara, memberkati juga para penonton dimanapun mereka berada, memberkati peralatan media, dan juga memberkati jaringan internet kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah pelajaran yang bertajuk Unexpected Ways. Saya yakin dan saya percaya di antara kita semua pasti pernah mengalami yang namanya Tuhan menjawab doa kita. Nah, persoalan saya adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, apakah jawaban Tuhan itu selalu seperti yang kita harapkan, ataupun biasanya sesuatu yang di luar daripada dugaan kita, ataupun di luar daripada apa yang kita harapkan. Nah, pada malam hari ini saya ingin membawa kita untuk sama-sama merenungkan. Terkadang Tuhan menjawab doa-doa kita, menjawab permohonan-permohonan kita, menolong kita, membantu kita, memberkati kita dengan cara yang tidak kita jangka. Unexpected ways. Nah, seperti yang sudah dibacakan sebentar tadi, ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-12. Sebentar tadi dibacakan di dalam terjemahan baru Alkitab Indonesia. Pada saat ini saya ingin membacakan kepada kita terjemahan daripada Alkitab versi Borneo. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-12 berkata, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada semua sungai-sungai Israel? Semua sungai Israel. Tidak bolehkah aku mandi di sana dan menjadi suci?" Maka berpalinglah dia lalu berjalan dengan gusar. Nah, kalau kita melihat dalam kisah 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini adalah kisah di mana Naaman, seorang panglima tentara untuk kerajaan Aram yang terkena kusta, dan atas nasihat daripada orang gajinya yang adalah seorang Yahudi, memberikan nasihat kepada Naaman untuk pergi berjumpa dengan seorang nabi yang ada di Samaria, yaitu Elisa. Nah, jadi pada ketika itu Naaman mengidap kusta yang memang belum ada obatnya pada waktu itu, dan kalau orang yang kena kusta ini dia harus diasingkan daripada masyarakat. Dia harus dianggap tidak suci, dianggap tidak tahir. Nah, akhirnya pembantu istrinya yang adalah seorang Yahudi memberitahukan kepada Naaman untuk pergi menemui Elisa di Samaria untuk berobat. Jadi ketika Naaman membuat keputusan untuk pergi berjumpa dengan Elisa, dia berpikir bahwa dia akan disambut dengan hormat oleh Elisa, karena dia adalah seorang panglima tentara. Dia berharap bahwa ketika dia pergi berjumpa dengan Elisa, dia akan sepertinya dianggap orang-orang seperti YB, disambut dengan terhormat. Tetapi tanpa dia duga, ataupun seperti yang di luar jangkaannya, tidak seperti yang dia jangkakan, Elisa tidak datang menemuinya. Dia malah, maafkan saya ada typo di sana, malah mengutus orang menyampaikan pesan kepada Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan Sungai Yordan pada waktu itu adalah sungai yang sangat-sangat kotor. Bayangkan seorang yang kena kusta, yang memang kotor, dianggap kotor oleh masyarakat, harus mandi di sungai yang kotor. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan, di luar jangkauan, ataupun di luar jangkaan Naaman. Nah, dia berpikir ada 2 hal yang membuatkan Naaman merasa
sesuatu yang di luar jangkaan. Dia berpikir bahwa Elisa akan menjamah-jamah tubuhnya yang penuh dengan kusta sambil berkata, Tuhan berkati dia, sembuhkan dia. Ternyata tidak, dia malah disuruh untuk pergi mandi di sungai yang kotor. Nah, yang pertama, kejadian yang tidak dijangka oleh Naaman adalah ketika dia mau minta kesembuhan kepada Elisa, dia beranggapan bahwa dia akan disambut seperti orang-orang yang ternama ataupun orang-orang yang berpangkat tinggi. Tapi ternyata Elisa langsung tidak bertemu dengan dia. Yang kedua, dia jangkakan bahwa Elisa akan menjamah dia sambil mengucapkan kata-kata mungkin hikmat seperti itu. Tapi ternyata dia disuruh mandi di sungai yang kotor. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tetapi Naaman menjadi marah, lalu pergi sambil, maafkan saya, typo lagi ya, sambil berkata, sangkaku dia akan keluar menemui aku, lalu berdiri menyeru nama Tuhan Allahnya, kemudian menggerak-gerakkan tangannya di bagian tubuhku yang sakit dan menyembuhkan pengidap kusta ini. Ini adalah hal yang di luar jangkaan Naaman yang pertama. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada semua sungai Israel? Tidak bolehkah aku mandi di sana dan menjadi suci? Ini adalah hal yang di luar jangkaan Naaman yang kedua. Maka berpalinglah dia, lalu berjalan dengan gusar. Nah, saudaraku, seringkali pengalaman daripada Naaman ini juga menjadi pengalaman kita pribadi. Kita merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Namun, seringkali pertolongan Tuhan itu hadir dengan cara yang tidak kita jangkakan. Dan malah yang tidak kita suka. Seperti Naaman. Ya, kita cenderung untuk memiliki cara kita tersendiri. Sebelum pun kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, kita sudah berpikir bahwa, begini cara Tuhan akan menolong saya. Seperti Naaman. Ketika sebelum pun dia berangkat, dia sudah ada dalam pikiran, begini cara Elisa akan menemui saya. Begini cara Elisa akan menyembuhkan saya. Tapi semua itu di luar jangkaan Naaman. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, seringkali dalam pikiran kita, Tuhan begini sepatutnya kau tolong saya. Seolah-olah kita sedang mengatur Tuhan. Begini cara kau tolong saya ya Tuhan, begini cara kau bantu saya ya Tuhan, begini cara kau berkati saya ya Tuhan. Dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, sebelum pun kita berdoa, kita sepertinya sudah ada memiliki keinginan bahwa begini cara Tuhan akan menolong saya. Namun terkadang pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang tanpa kita jangka, unexpected ways. Pertolongan Tuhan itu datang kepada kita dengan cara yang tidak kita jangka, seperti Naaman. Namun ini yang harus kita pelajari. Kita harus belajar seperti Naaman untuk menerima berkat Tuhan itu, walaupun itu dengan cara yang tanpa kita jangka, walaupun itu dengan cara yang mungkin kita tidak suka, tapi itulah berkat Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menerima berkat Tuhan, bagaimanapun cara Tuhan mau memberkati kita, mau menolong kita. Walaupun Naaman berpikir bahwa tidak mungkin saya yang sudah kotor ini harus mandi di sungai yang kotor. Bukan begitu caranya. Tetapi Naaman belajar bahwa saya harus belajar cara Tuhan memberikan pertolongan kepada saya. Saya harus belajar untuk menuruti cara Tuhan walaupun itu di luar jangkaan saya. Dan akhirnya Naaman pergi untuk mandi di sungai tersebut dan akhirnya dia menjadi suci. Di ayat yang ke-14, maka turunlah Naaman, membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan, menurut apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Lalu pulihlah tubuhnya seperti tubuh anak kecil dan dia
menjadi suci. Ketika kita belajar untuk menerima pertolongan Tuhan dengan cara apapun, maka kita akan dapat menikmati pertolongan Tuhan itu, karena pertolongan Tuhan itu walaupun dengan cara yang tidak kita jangkakan adalah cara yang terbaik. Ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Walaupun mungkin cara Tuhan itu menolong kita itu adalah sesuatu yang di luar jangkaan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang mungkin juga tanpa kita suka caranya, tapi kita harus belajar untuk menyadari bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan ketika kita belajar menerima berkat Tuhan dengan cara Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh Naaman, karena kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Di ayat yang ke-15 bagian E, kemudian, typo lagi di sana, maafkan saya, kemudian Naaman dan seluruh pasukannya kembali kepada hamba Tuhan itu. Setelah sampai, berdirilah dia di hadapan Elisa dan berkata, "Sesungguhnya, aku tahu sekarang," kata Naaman, "tidak ada Tuhan di seluruh bumi ini kecuali di Israel." Saudaraku, daripada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan menyembah Baal, berhala, Naaman berubah menjadi seorang yang mempercayai Tuhan, dan dia meninggalkan semua berhala-berhalanya. Kenapa? Karena dia belajar untuk berjalan di dalam cara Tuhan yang penuh dengan ketidakjangkaan. Itu sebabnya, mari kita belajar untuk menerima berkat Tuhan. Walaupun terkadang ianya bukan seperti apa yang kita inginkan, atau yang kita sukai, yang mungkin di luar jangkaan kita. Namun kita harus belajar, dan ketika kita sadar bagaimana caranya untuk berjalan di dalam cara Tuhan, maka kita akan ketahui bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Maka kita akan memuji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita menjadikan pengalaman dari Naaman ini untuk menjadi pengalaman dalam diri kita. Seringkali kita minta pertolongan daripada Tuhan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, terlebih dalam keadaan-keadaan sekarang ini. Dan terkadang apa yang Tuhan berikan ataupun jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita, sesuatu yang di luar jangkaan kita. Dan kadang-kadang yang kita tidak sukai, yang kita tidak inginkan sebenarnya, tapi itulah cara Tuhan. Kita harus belajar menerima, berjalan untuk menerima berkat yang Tuhan berikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Maka kita akan memuji nama Tuhan seperti Naaman juga memuji nama Tuhan kita yang di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan selamat malam. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam acara kebaktian pada malam hari ini. Mari kita mendengarkan satu lagu pujian daripada kami bersama-sama, dan setelah itu saya akan memimpin kita di dalam doa. Pasti memaafkan.
Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Kami telah berbakti pada malam ini, kami telah belajar firman Tuhan pada malam ini, dan kami telah memuji nama Tuhan. Kiranya apa yang sudah menjadi pujian bagi kami, itu menjadi kesenangan bagi surga. Dan pada saat ini, ketika kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan itu mencurah hadir dalam hidup kami. Sementara kami juga boleh menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan berehat pada malam ini. Roh Kudus Tuhan beserta dengan kami dan menjagai kami sepanjang rehat kami pada malam ini. Ya Tuhan, permohonan-permohonan doa kami, ketika kami berdoa kepada Tuhan, dengan cara Tuhan, biarlah setiap permohonan doa itu dijawab oleh Tuhan. Dan kami menerimanya dengan cara yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.